Baik, kita lanjut ke sesi kedua dengan Bapak Panji Okta Prawira, STMT, sebagai Project Development Manager dari PT Tetrasa Geosenindo. Sedikit saya sampaikan CV beliau. Bapak Panji lahir Oktober 1993, seumuran dengan saya gitu ya. S1 beliau ditempuh di Gunadarma University, lanjut ke master di Gunadarma University. Beliau juga sudah tersertifikasi gitu ya di International Geosynthetic Society Chapter Indonesia. Kepada Pak Panji, waktu dan tempat kami persilakan. Yang kali ini saya izin share screen menjawab tantangan tentang soil improvement di tanah lempung lunak. Judulnya adalah percepatan konsolidasi menggunakan vertical drain dan vacuum system. Coba saya share. Sebelumnya mungkin sudah pernah ada yang tahu dan pernah dengar tentang vertical drain itu apa dan vakum itu apa. Saya di sini mengulas sedikit tentang apa yang menjadi expertise di perusahaan kami Geosenindo. Dalam presentasi kali ini pokok bahasan ada latar belakang percepatan konsolidasi, lalu prinsip-prinsip dasar vertical drain, lalu vacuum system itu apa, dan ada beberapa studi kasus yang akan saya sampaikan tentang pembangunan jalan tol di ruas Sumatera, lalu metode pelaksanaan sehingga kita bisa kebayang vacuum system ini seperti apa di lapangan dan dilaksanakannya. Kita tahu bahwa proyek-proyek infrastruktur Indonesia hampir sekarang merata di seluruh pelosok negeri ya. Namun memang kita menemukan kendala pasti ketika proyek infrastruktur itu melewati atau terpaksa berada di atas tanah lunak. Itu yang kita tidak bisa hindari. Dan ini menjadi tantangan bagi praktisi-praktisi geoteknik, bagaimana mendesain sebuah infrastruktur yang aman walaupun berada di tanah lunak. Ini adalah ilustrasi, ini peta sebaran tanah lunak di Indonesia, Pak. Saya ambil dari Badan Geologi Kementerian SDM. Latar belakang pertama, seperti kita tahu bahwa tanah lunak adalah tanah yang memiliki kuat geser yang sangat rendah. Kalau dari NSPT itu bisa diklasifikasikan di kurang dari 10 nilai NSPT-nya. Lalu kalau dari uji sondir ya, KICE itu kurang dari 20 kg per cm persegi. Atau mungkin kalau kuat geser permukaan tanah yaitu CBR kurang dari 3%. Nah, tanah lunak ini dengan kuat geser yang rendah ada problem lagi selain kuat gesernya yang rendah, yaitu kompresibilitasnya yang tinggi. Nah, ini yang menyebabkan nanti bangunan di atasnya ikut terpengaruh akibat adanya deformasi dan penurunan konsolidasi yang besar. Ini ilustrasi lapisan tanah lunak. Sebagai gambaran ya, ketika ada satu lapisan menerus, lapisan tanah lunak menerus dari kedalaman 0 katakanlah hingga sampai 15 meter gitu. Bayangkan ketika kita mendesain sebuah infrastruktur di atasnya, bagaimana caranya agar bangunan di atasnya itu tetap stabil, tetap sesuai dengan kriteria dan berdiri gitu. Kalau bangunannya berupa bangunan gedung, kita bisa pancang, kita bisa menggunakan fondasi bor seperti tadi yang disampaikan Pak Hari, hingga mencapai lapisan tanah keras.
Lalu bagaimana ketika yang di atasnya adalah berupa infrastruktur seperti jalan tol, bandara gitu, atau infrastruktur lainnya. Ini yang akan menjadikan tantangan apabila menggunakan fondasi rancang maupun fondasi bor, pasti desainnya akan tidak efisien dan tidak efektif, namun belum tentu efisien gitu. Bagaimana kita bisa memenuhi tantangan itu. Lalu sebenarnya dalam pembangunan infrastruktur ya, khususnya infrastruktur jalan, di sini sudah ada peraturan dari Manual Desain Perkerasan Jalan PUPR bahwa status kelas jalan nasional, provinsi, jalan tol gitu, batas penurunan izin yang diizinkan dari manual desain ini adalah 100 mm atau 10 cm gitu ya, penurunan izin total. Begitu juga di jalan bebas hambatan atau jalan tol juga hal yang sama. Ini menjadi latar belakang mengapa kita memerlukan percepatan konsolidasi untuk mencegah terjadinya konsolidasi kembali ketika masa layan konstruksi itu dilaksanakan. Lanjut, sehingga pemecahan masalahnya ketika memang kalau jenis-jenis bangunannya adalah gedung bertingkat, tower, kita bisa menggunakan tadi saya bilang tiang bor, tiang pancang. Berbeda dengan infrastruktur ya, seperti jalan, rel kereta, landasan pacu, yang memang bentangannya cukup luas, cukup lebar. Solusi dari penggunaan fondasi ini dinilai tidak lagi efektif, tidak lagi efisien, sehingga diperlukan alternatif soil improvement, bagaimana kita mengimprove tanah lunak yang existing menjadi kuat gesernya bisa meningkat dan konsolidasi 90% bisa tercapai sebelum bangunan tersebut diaplikasikan. Salah satu soil improvement yang saat ini kita akan bahas adalah vertical drain. Apa itu vertical drain? Prinsip-prinsip dasar vertical drain seperti apa? Jadi vertical drain dengan menambahkan preload adalah salah satu metode soil improvement. Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan konsolidasi agar terjadi di awal dengan menambahkan timbunan preload sebagai beban rencana. Grafik di sebelah kanan adalah perbandingan proses konsolidasi penurunan antara tanpa vertical drain dengan vertical drain. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jika tanpa menggunakan vertical drain, proses konsolidasi bisa berlangsung sangat lama. Bisa sampai puluhan tahun, ratusan tahun bahkan. Tergantung mungkin nanti jenis tanah dan permeabilitas si tanah lempung tersebut. Nah, dengan menggunakan vertical drain, kita akan mempercepat proses konsolidasi itu menjadi hanya beberapa bulan saja. Prinsipnya sebenarnya seperti itu. Kita ada jeda waktu yang cukup lama, itu kita persingkat hanya beberapa bulan saja. Cara kerjanya sebenarnya adalah ketika kita mempunyai sebuah lapisan tanah lunak tadi yang cukup dalam ya, cukup dalam. Nah, ketika ada, anggaplah timbunan ini adalah beban rencana kita, proses konsolidasi tanah lempung khususnya itu sangat memakan waktu lama karena dia memerlukan waktu untuk mendisipasi air pori ke atas, itu jalurnya sangat lama, bahkan bisa sampai tadi saya bilang puluhan tahun. Nah, bagaimana kita bisa mempersingkat ini?
mempersingkat proses konsolidasi pada tanah lempung lunak. Pertama adalah bagaimana kita bisa memperpendek jarak tempuh air pori yang tadinya ke atas, kita mau perpendek dengan cara memasang vertical drain dengan spasi tertentu, memanfaatkan permeabilitas tanah lempung yang porinya dan permeabilitas tanahnya lebih baik pada arah horizontal. Ini adalah gambaran mikroskopis tanah lempung. Ya, kalau kita perbesar gitu dengan ukuran mikroskop, tanah lempung itu seperti lapisan kertas gitu ya, atau tisu yang ke arah horizontal, Pak. Itulah kenapa permeabilitas tanah lempung umumnya lebih baik pada arah horizontal. Sedangkan pada proses konsolidasi tanah atau air pori itu menempuh jarak harus rilis ke atas. Sehingga kita manfaatkan karakteristik lapisan tanah lempung tersebut dengan memperpendek jarak tempuh air pori yang tadinya ke atas, kita perpendek ke samping, Pak. Jadi dengan spasi PVD tertentu, dengan jarak tertentu, si air itu tidak perlu lagi lama-lama untuk menuju ke atas, Pak. Jadi dia cukup ke samping menuju vertical drain terdekat. Nah, vertical drain ini adalah sebenarnya saluran, Pak. Saluran atau istilahnya jalan tolnya keluarnya air dan pori dan udara gitu ya. Jadi dia cukup ke samping, lalu ketemu dengan vertical drain. Nah, proses yang tadinya memakan waktu puluhan tahun itu dia persingkat karena sudah dibantu proses rilis ke atasnya ke arah vertikalnya oleh vertical drain. Nah, vertical drain ini ketika dipancang, dia baru akan bekerja atau baru akan berperforma untuk mempercepat konsolidasi ketika ada beda tekanan akibat adanya timbunan preloading di atasnya. Kira-kira seperti ini bentuk material PVD-nya. Vertical drain yang saya sampaikan kali ini berupa material geosintetik ya. Sebutan umumnya adalah prefabricated vertical drain atau PVD. Jadi PVD adalah bagian dari material geosintetik yang dia mempunyai dua bagian, yaitu ada bagian inti atau core, biasa terbuat dari polipropilene. Bentuknya macam-macam. Ada yang seperti ini, seperti saluran-saluran kecil ya, saluran-saluran kecil. Ada yang bentuknya seperti kanal-kanal bergelombang, macam-macam. Dimensinya itu lebar ke sini, ini lebarnya adalah 10 cm dan tebalnya, si PVD punya tebal itu paling kecil 3 mili, bisa sampai 1 cm atau 10 mili. Lalu bagian kedua adalah jaketnya, filternya di bagian luar. Ini untuk menyaring atau menfilter tadi aliran air pori yang di dalam tanah itu, agar tidak masuk butiran tanah lempung atau butiran halusnya ke dalam saluran vertical drain yang berupa inti core si vertical drain ini. Itu konsepnya. Jadi tadi vertical drain dipancang dengan spasi tertentu tergantung desain. Kedalaman pancangnya tentu saja sampai kedalaman tanah lunak yang ingin ditreatment. Tadi batasannya NSPT 10 ya. Lalu ditimbun dengan lapisan tanah pasir. Lapisan tanah pasir ini berfungsi sebagai horizontal drain. Jadi nanti ketika beban preload sudah diaplikasikan, air pori dan udaranya naik, rilis, lalu ketika mencapai permukaan PVD-nya, air tersebut atau udara tersebut
dirilis dibantu oleh lapisan tanah pasir ini yang difungsikan sebagai istilahnya adalah horizontal drain. Sistem ini, sistem PVD vertical drain ini baru bekerja ketika preloading sudah diaplikasikan di atasnya. Ini sekilas tentang vertical drain, prinsip-prinsip vertical drain. Lalu tentang vacuum system. Apa itu vacuum system? Sebenarnya vacuum system ini bukanlah teknologi yang baru ya. Di luar negeri itu ada Walter Kielman dari Swedia, dia sudah meneliti tentang metode vacuum system ini, teknologi ini tahun 1949. Prinsipnya adalah tekanan udara bebas di luar permukaan tanah ya, itu 1 atmosfer diasumsikan. Lalu ketika kita bisa menciptakan sebuah vakum kan adalah kehampaan udara atau kekosongan udara di sebuah tempat ya. Jadi dia memberikan efek vakum di lapisan tanah yang akan dia treatment. Kisarannya itu dulu dari minus 60 sampai 70 kPa. Karena perbedaan tekanan di dalam sistem vakum dan di luar udara di luar permukaan tanah atau di udara atmosfer, seolah-olah ada timbunan preloading itu setara dengan tadi Pak, setara dengan 70 kPa. Jadi seolah-olah di atas sistem vakumnya ada beban tadi setara 60 sampai 70 kPa. Ini skemanya ketika drain dia pasti pakai pasir, lalu ditutupi oleh sebuah membran yang kedap, yang tentunya kedap untuk mencapai tadi efek vakum tadi ya, lalu disambungkan ke pompa vakum. Ini. Yang ini adalah metode vakum system menggunakan ini adalah dari geostruktur vakum system yang saya tunjukkan ini. Agak berbeda, adalah pengembangan dari Kielman tadi. Ada vertical drain ya, kanan dan ke kiri. Lalu ada horizontal drain, lalu ada pipa-pipa yang menghubungkan untuk menangkap air dan udara. Lalu ada tangki pemisah. Nah, tangki pemisah ini tujuannya untuk tadi yang tertarik atau tersalurkan dari vertical drain ini adalah air dan udara. Nah, untuk membantu kinerja pompa vakum agar mencapai tekanan 80 kPa secara merata, tentu dibutuhkan sebuah pemisah antara air dan udara itu agar yang disedot oleh pompa vakum hanya udara. Jadi airnya nanti di tangki pemisah ini jatuh ke bawah, lalu dipompa keluar dengan pompa submersible, sedangkan udaranya diteruskan dihisap oleh pompa vakum. Syarat efek vakum terjadi adalah pertama adanya jaringan vertical drain dan horizontal drain, lalu adanya membran kedap yang menyelimutinya sehingga efek kehampaan vakum itu tercipta. Yang terakhir adalah pompa vakum itu sendiri yang membantu untuk memberikan efek vakum terhadap tanah yang akan ditreatment. Satu pompa vakum itu bisa melayani luas area sekitar 3.400 sampai 4.000 meter persegi. Lalu di sini agak alat-alat monitoring ya seperti settlement plate, piezometer juga dipasang, dial vakum juga kadang-kadang juga dipasang di sini inclino di samping untuk melihat pergerakan lateral akibat efek vakum. Apa perbedaan metode
timbunan konvensional dan vakum, kalau PVD konvensional dia membutuhkan timbunan tanah sebagai beban, ya baru dia akan bekerja. Tetapi metode vakum, apabila beban rencananya kurang dari 80 kPa, dia cukup menggunakan pompa vakum saja. Jadi tidak perlu lagi timbunan tanah. Ini sangat membantu ya ketika kita membangun infrastruktur jalan pada kondisi di daerah yang sulit untuk menemukan timbunan-timbunan tanah yang sesuai dengan kriteria. Kalau kita hitung 80 kPa ini akan setara dengan kurang lebih bila berat jenis tanah 1,8 itu sekitar 4 meter sampai 5 meter timbunan tanah ya. Jadi bisa menghemat tadi timbunan tanah yang tadinya 4 meter digantikan oleh sistem vakum. Apalagi perbedaannya kalau timbunan konvensional, area yang kita perbaiki kan sebenarnya katakanlah 30 meter. Namun karena dia berupa timbunan, apalagi beban rencananya mungkin lebih dari 4 meter, dia membutuhkan pasti kaki timbunan untuk mencapai stabilitas si tanah timbunan itu sendiri. Sedangkan vakum dia areanya lebih kecil, cukup ditebihkan 1-2 meter di kanan kiri. Lalu bedanya kembali adalah kalau dengan timbunan konvensional, setelah konsolidasi 90% tercapai, maka timbunan preload tadi dipotong atau dihilangkan lagi, di-cutting lagi hingga elevasi rencana. Sedangkan metode vakum karena tidak ada timbunan, ya bisa langsung ditambah timbunan tambahan untuk mencapai elevasi rencana. Bedanya lagi adalah ketika kita melakukan timbunan pada pekerjaan preloading konvensional, sangat tergantung terhadap tekanan air pori pada saat proses konstruksi. Karena tekanan air pori bila melewati batas izinnya menimbulkan risiko kelongsoran. Bedanya ketika kalau menggunakan metode vakum, justru tekanan air pori itu karena dia dihisap ya, air dan udaranya, tekanan air porinya itu malah minus, malah turun. Tuh. Jadi ketika kita ingin menambah beban di atas metode vakum, itu bisa langsung Pak, nggak perlu lagi nunggu-nunggu tekanan air pori. Gitu. Dari bentuk efek penurunannya, kalau konvensional nanti dia akan menyebar ya sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip geoteknik. Sedangkan kalau vakum dia setempat saja. Ada lagi bisa ada sampai ada efek seperti gundukan tanah nanti di kanan kirinya kalau yang loading, kalau yang vakum enggak. Paling di sini ada retaknya aja. Gitu. Tadi karena dia tidak membutuhkan timbunan yang vakum, jadi tadi menghemat waktu Pak. Kalau untuk mencapai beban rencana yang konvensional, dia nguruk tanah, nimbun tanah, terus dia nunggu dulu sampai rilis tekanan airnya, nguruk lagi, begitu seterusnya sampai. Tapi kalau vakum, begitu sudah selesai instalasi vakum. Maaf Pak Panji. Pak Panji. Ya. Untuk suaranya kecil Pak. Suaranya kecil ya? Iya. Halo. Sama ini Pak, untuk waktu kita diberi kurang lebih 6 menit lagi gitu ya Pak. Oke Pak. Ya. Ini kedengaran Pak suara saya sekarang Pak? Ya, udah kedengaran Pak. Oke. Ya. Kira-kira data perancangannya ini ya, ada sondir, borlog, uji lab, itu. Propertinya juga kita butuh 3 rencana, beban rencana gitu dalam desain. Lalu kita menghitung ya konsolidasi yang terjadi itu besarannya berapa, lalu waktu yang dibutuhkan berapa. Lalu kita juga hitung dengan kalau menggunakan perfect calculate kecepatannya berapa. Data yang lain adalah tinggi preload dan tekanan vakum yang dibutuhkan. Kalau di vakum harus
pola pemancangannya segi 4 Pak, nggak bisa segitiga karena dia ada horizontal drain sama jaringan pipa vakum. Ini skemanya PVD, horizontal drain, platform pasir, geomembran. Ini layoutnya, jadi juga dipasang tadi alat monitoring piezometer, vacuum gauge, ya, ada settlement plate juga di sini. Ini separate, kira-kira seperti ini layout. Ini dana pemancangan, nah ini alat monitoring, settlement plate gitu ya. Kapan konsolidasi ini bisa terjadi? Kapan 90% konsolidasi tercapai itu nanti bisa ditentukan dari metode ASAUPRA. Nah, data-data harian yang diambil dari monitoring settlement plate nanti diplotkan sehingga bisa dinyatakan konsolidasi 90% yaitu pada saat penurunan hari ini besarannya sama dengan penurunan kemarin. Ada juga piezometer seperti ini, radial gauge, kira-kira seperti itu. Nah, ini studi kasus sebentar saya ulas ya. Ini jalan tol di Kayu Agung Palembang Betung. Ini diaplikasikan. Tadi tanah lunaknya kira-kira 11,5 meter. Ini desainnya ya. Jadi PVD-nya dipancang 11,5. Waktu prediksi penurunan totalnya ada 50 cm. Dan waktu konsolidasi hanya 2 bulan. Kira-kira seperti ini penurunan yang terjadi grafiknya. Ini adalah grafik tekanan vakum ya, 80 kPa tercapai. Dan ini piezometer hasil bacaan tekanan air pori minus, dia turun. Lalu setelah vakum selesai, konsolidasi 90%, kita melakukan sondir lagi Pak. Dan ini memang ada kenaikan kuat geser sekitar kira-kira 20% dari awal. Jadi kenaikan kuat geser ini adalah bonus sebenarnya. Tetapi tujuan utama percepatan konsolidasi ya tentu saja mempercepat penurunan tersebut. Kenaikan kuat gesernya adalah efek pemampatan tanah yang terjadi. Lalu setelah vakum terjadi juga bisa dilakukan uji Pareto test seperti itu. Ini yang kedua di tol Kayu Agung Terbagi Besar. Ini metodenya kombinasi Pak antara vakum dan preloading karena beban rencananya melebihi dari timbunan 4 meter. Kira-kira seperti ini. Di vakumnya udah terinstall, ditambah lagi dia timbunan preloading. Jadi bisa seperti itu. Kira ini datanya, metode pelaksanaannya, platform, sondir, pasir. Kira-kira skema alat pancangnya seperti ini. Dia base mesinnya adalah eksavator. Ini kita sebut dengan rig. Jadi ada selongsong baja, ada dalamnya, ada PVD. Dia digerakkan secara hidrolis, lalu menekan ke tanah. Kira-kira seperti ini. Waktu untuk memasang rig pada base mesin. Sebelum dilaksanakan juga rignya dikalibrasi. Ada juga sensor-sensor yang kita tempatkan di rig-nya dengan kedalaman tertentu sehingga terrecord dari apakah pemancangan sudah tepat dengan kedalaman rencana atau belum. Kira-kira seperti itu. Pemancangan PVD, horizontal drain, pipa, jaringan pipa vakum. Nah, ini piezometer, persiapan pipa-pipa vakum, separat tank, gambarnya seperti ini. Lapisan membran kedap tadi diangkur, ini setting pompa dan genset, barulah mulai di vakum, lalu monitoring dilakukan setiap hari, piezometer juga dilakukan setiap hari sampai konsolidasi 90% tercapai. Apabila ada timbunan preload tambahan di atasnya juga bisa diatasi seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Agung, saya kembalikan. Terima kasih kesempatannya.